Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Patut kita bersyukur kepada Allah, kita sampai pada akhir sesi. Akhir sesi yang kita sekarang di malam Senin. Walaupun sudah malam Senin, tapi Masya Allah antum masih berkumpul di tempat ini. Ini luar biasa. Biasanya di tempat lain kalau Ahad sudah sore, cepat-cepat mereka meninggalkan tempat. Maka ketika panitia waktu itu memberi jadwal sampai malam Senin, ana terus terang ragu dan sempat mempertanyakan, ini malam Senin masih ada? Tapi Masya Allah hari ini saya mempersaksikan antum masih terus semangat tidak susut. Masjid ini tetap penuh. Barakallahu fikum. Semoga apa yang antum upayakan, antum usahakan dan antum bersabar padanya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ajar dan Allah jadikan taatnya adalah untuk kemuliaan dan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita telah mempelajari, kita telah tahu dari majelis ini bahwa setiap manusia pasti akan capek, lelah, letih. Itu pasti, nggak mungkin dihindari. Siapapun dia, apapun kerjaannya, tetap mereka akan capek. Akan tetapi ada perbedaan orang yang berakal dan orang yang tidak berakal. Berakal dalam arti akal yang dipenuhi dengan keimanan. Kalau dia berakal, maka dia akan menjadikan taatnya di atas ketaatan kepada Allah. Taatnya, jerih payahnya itu, capeknya, letihnya itu untuk menuntut ilmu. Capeknya dia gunakan hasil dari khidmah kepada agama. Dia berkhidmah untuk agamanya, melayani untuk agama. Letih dan capeknya karena amalan soleh yang dia berharap ajarnya akan terus berlanjut sampai setelah kematiannya. Itu yang telah kita bahas di hari-hari kemarin. Tinggal ada satu perkara yang tidak kalah besarnya juga, tidak kalah pentingnya juga, yaitu bagaimana kita bisa sabar di atas ketaatan, bagaimana kita bisa istiqomah sampai kematian datang menjenguk kita. Karena banyak manusia di awal mulanya dia semangat, penuh semangat dalam beramal soleh. Setelah itu dia berhenti, nggak tahu jadi apa. Seseorang semangat di awalnya sampai masa tertentu, setelah itu dia futur. Kemudian dia meninggalkan kesolehannya. Ini sangat disayangkan. Karena banyaknya orang beramal soleh di awalnya, kemudian di tengahnya dia menyimpang,
sampai akhir umurnya dalam kondisi seperti itu, wal iyadzubillah, maka seorang mukmin yang sejati tidaklah hanya sibuk di awalnya saja, kemudian di akhirnya bolong. Di akhirnya tidak berpegang teguh pada agamanya. Tetapi seorang mukmin awal sampai akhirnya dia berpegang teguh di atas agamanya. Kita melihat banyak teman-teman kita yang dulu bersama kita, yang dulu punya semangat tinggi, barangkali pula yang dulu ngajak kita untuk ngaji. Sekarang di mana dia? Sudah jauh dari masjid. Dia masih sholat pun di rumah. Dia sudah jauh dari teman-teman yang soleh. Dia lebih banyak di pasar, di jalanan, ataupun dengan teman-teman yang tidak jelas. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang namanya ibrah dari suatu amalan bukan cuma sekadar di awalnya saja, akan tetapi ibrahnya bil khawatim. Yang penting itu bagaimana khatimahnya, kita mengakhiri amalan kita itu. Ada sebagian manusia yang awal hidupnya, masa mudanya, atau setelah masa mudanya masih usia 30-40 tahun, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berikan nikmat pada orang itu di masa tuanya, dia bertaubat kepada Allah, mendapatkan hidayah, maka dia diberi rizki oleh Allah, dia mati dalam kebaikan. Padahal sebelum 40 tahun dia mungkin jagoan apa begitu? Kemaksiatan dia lakukan semuanya. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sebaliknya, ada pula manusia yang sejak kecilnya atau sejak mudanya, Masya Allah, nampak di mata kita kesolehannya. Nampaknya dia adalah orang soleh. Kondisi seperti sampai zaman yang katakanlah muda sampai menjelang tuanya. Kemudian dia tersesat dengan pemahaman tertentu, atau dia lebih suka terhadap dirinya sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain, menganggap orang lain salah. Walhasil, setelah kebaikan yang panjang itu, dia kemudian menyimpang, dan di akhir hayatnya dalam kondisi seperti itu, su'ul khatimah wal iyadzubillah. Ini dua kondisi yang kita lihat, yang ada di masyarakat kita. Satu kondisi yang punya latar belakang jelek, tapi Allah berikan kenikmatan, ditutup usianya dengan kebaikan. Ada pula yang sebaliknya. Maka lihatlah, karena itu semua para salafus soleh sangat takut kalau menimpa dirinya su'ul khatimah. Betul-betul mereka rasa takutnya. Karena Rasul alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim.
Amalanmu itu tergantung khotimahmu. Apalah artinya sejak muda semangat ngaji sana ngaji sini, setelah di akhir dia menjadi menyimpang dalam agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Innamal a'mal bil khawatim. Sehingga yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita selamat menghadapi akhir harinya. Akhir hari yang akan kita jumpai, kita dalam kondisi seperti apa? Jangan menganggap kalau diri kita hari ini kita ada di masjid, besok tetap ada di masjid. Kita tidak tahu nasib kita ini seperti apa besok hari. Kita telah melihat ada guru-guru kita, ada ulama yang dikatakan ilmunya tinggi. Ternyata di akhirnya dia tersesat dan dia berpegang teguh di atas itu, mengajak manusia kepada kesesatan, waliyadzubillah. Maka patut kita khawatir karena Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Di dalam sabdanya yang lain Rasul mengatakan wa innar rajula la ya'malu bi amalin ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya seseorang sungguh dia telah beramal dengan amalan ahlul jannah sampai antara dirinya dengan kematian itu tinggal satu dhira'. Satu dhira' kalimat yang sesungguhnya memaknakan tinggal sedikit antara dia dengan kematian. Fayasbiqu 'alal kitab faya'mal bi ama ahlun nar fayadkhuluha. Ternyata diselip oleh ketetapan yang telah ditulis di dalam kitab catatannya, sehingga dia ketika itu beramal dengan amalan ahlun nar fayadkhulaha, maka dia masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Padahal selama ini dia tercatat orang baik di mata manusia tentunya. Kita nggak tahu apa yang sesungguhnya dalam hatinya. Tetapi secara pandangan mata manusia, orang ini adalah orang yang soleh. Semangat ke masjid, shaf pertama, ngaji paling depan, paling rajin. Bahkan bisa jadi dia salah seorang ustadz di situ. Di mata manusia dia adalah orang baik. Hatinya Allah yang Maha tahu. Ternyata setelah di akhir-akhir usianya dia menyimpang dari agamanya. Hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira'. Ternyata dia mati dalam kondisi su'ul khatimah waliyadzubillah. Maka kondisi seperti ini adalah kondisi yang mengerikan bagi manusia. Maka pula para ulama salaf selalu berdoa minta kepada Allah agar kebaikan amalannya sampai khawatimah. Memohon kepada Allah, Allahumma rzuqna husnul khawatim. Minta kepada Allah agar Allah berikan rezeki dimatikan dalam kondisi husnul khatimah.
Mereka berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan di hari dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, Allah tidak memerintahkan nabinya untuk memperbanyak amal saja, cuma sekedar terbatas dengan amalan, banyak-banyakan amalan. Akan tetapi Allah memerintahkan kepada nabinya agar istiqomah di amalan-amalan kebaikan itu. Allah mengatakan fastaqim, istiqomahlah kama umirta, seperti engkau telah diperintah. Allah perintahkan fastaqim kama umirta, istiqomahlah. Yang terpenting bagaimana kita bisa istiqomah sampai datangnya kematian itu kepada kita. Allah mengabarkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, atas orang-orang yang berkata rabbunallah, artinya dia di atas keislaman yang benar, di atas akidah yang benar, dia punya keyakinan Tuhan kami adalah Allah, artinya dia jauh dari kesyirikan, mempunyai keyakinan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dengan benar. Kemudian dia istiqomah di atas itu, mati dalam keadaan istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepadanya, akan dibisikkan kepada orang itu, alla takhaf wa la tahzanu, jangan engkau takut atas apa yang akan engkau hadapi, jangan engkau bersedih atas apa yang telah luput, telah lewat. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan sampaikan berita gembira atas apa yang telah mereka dijanjikan. Allah menerangkan orang-orang yang mati dalam keadaan istiqamah. Kalau dia dalam proses kematiannya akan datang malaikat kepadanya membisikkan, menenangkan. Antum bayangkan bagaimana kondisi orang yang dalam keadaan sakratul maut. Kebingungan yang sangat dahsyat. Dia akan meninggalkan keluarganya selamanya. Akan meninggalkan kerjaannya selamanya. Akan meninggalkan dunia ini selamanya. Dan dia akan masuk satu tempat yang belum pernah dia lihat. Akan menghadapi makhluk yang belum pula pernah dia lihat. Bayangkan, nggak ada teman, dia masuk satu tempat yang asing dan makhluknya pun asing. Bagi orang tertentu yang pernah kena masalah, masuk ke tempat polisi yang di situ ada diinterogasi saja sudah gemetar badannya, ketakutan. Padahal polisinya masih makan nasi. Sebagian mereka masih makan tempe sama kita, masih makan kerupuk sama. Tapi kita ketakutan. Bagaimana kalau yang kita hadapi alamnya alam baru, makhluknya makhluk baru yang belum pernah kita lihat, betul-betul mengerikan. Maka tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan tentram ketika itu. Untuk mereka yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun silih berganti malaikat menenangkan, membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, enggak perlu takut apa yang kau akan hadapi.
Karena engkau selama di dunia berbuat baik. Nggak perlu khawatir atas yang lalu. Karena apa yang lalu adalah amal solehmu. Wa absyiru bil jannah. Berita gembira untukmu, kamu akan mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanji-janjikan oleh Allah dengannya. Maka hendaknya kita istiqomah di jalan Allah. Istiqomah itu apa? Istiqomah adalah luzumu ta'atillah. Terus menerus kita berpegang teguh di atas ketaatan kepada Allah, wasabat ala sunnah, dan kita berpegang teguh di atas sunnah Rasul, wa ijtinab ma'al ma'asi, menjauhi kemaksiatan, wasabar ala dzalika hatta yalqiya al-'abdu rabbahu, dan dia bersabar dalam keadaan seperti itu sampai dia berjumpa dengan Tuhannya. Seorang istiqomah adalah ketika dia terus di atas ketaatan kepada Allah, terus berpegang teguh di atas sabat di atas sunnahnya, menjauhi segala kemaksiatan, sabar dalam kondisi seperti itu sampai berjumpa dengan kematian. Itulah yang namanya istiqamah. Maka orang yang semangat pertamanya, entah semangat dalam satu bulan pertamanya atau 1 minggu pertamanya, atau 1 tahun dia semangat, setelah itu putus, patut hati-hati. Khawatir kalau keterputusan itu terus menerus. Maka semangat harus kita pupuk. Jangan digaspol sekarang semuanya, setelah itu habis. Tadi patut tadarruj sedikit demi sedikit sehingga bisa napas panjang. Rasul alaihissalam memberikan bimbingan kepada kita tentang amalan. Rasul mengatakan ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dawam terus menerus walaupun sedikit. Bukan banyaknya. Yang penting bukan banyaknya, tapi dawamnya. Sedikit amalanmu, tapi kalau dawam terus-menerus bertahan, istiqomah, itu lebih disukai oleh Allah daripada amalanmu sekarang zikir dari malam sampai pagi, terus gini terus. Ada orang yang mengatakan, aku walaupun begini maksudnya nggak keruan gitu loh, kadang sholat, kadang nggak sholat. Tetapi kalau sedang saya datang semangatnya, wah saya zikir sampai subuh. Apa artinya kamu zikir sampai subuh, setelah itu tinggalkan sholatmu? Ahabul a'mal ilallah adwamuha. Yang penting dawamnya, itu yang dicintai oleh Allah walaupun sedikit. Maka yang dituntut oleh Allah kepada si muslim itu sabar. Tidak mudah meninggalkan satu amalan. Apa yang kalian bisa lakukan, maka lakukan dan pertahankan.
Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau begitu sekarang kita perlu tahu apa sih penyebab-penyebab seseorang mendapatkan sabat dan istiqomah. Bagaimana kita bisa sabat di atas ketaatan? Pahamilah bahwa yang namanya istiqomah bukan perkara mudah. Istiqomah itu perlu perjuangan. Istiqomah perlu kesabaran. Di antara untuk mendapatkan istiqomah yang paling pentingnya adalah pertama ikhlas lillahi ta'ala. Maka setiap seseorang yang tambah ikhlasnya, tambah jujur, tambah tinggi kejujurannya kepada Allah SWT, maka dia akan lebih kokoh agamanya di atas ketaatan, lebih sabar di atas ketaatannya. Sebaliknya kalau yang nggak ikhlas, cuma petantang-petenteng ingin menunjukkan dirinya orang taat, tidak akan bertahan. Dalam waktu tertentu dia akan tinggalkan amalan yang hari kemarin dia suarakan dengan lantang. Mari kita salafi. Tapi tidak karena ikhlas. Maka hari ini terhempas dia. Tiba-tiba ada ucapan dari dia yang semula dia selalu mengucapkan salafi, mengajak orang kepada salafi. Tiba-tiba sekarang, apakah kalau amalan kita tidak lewat salafi, tidak bersama salafin, kita ditolak oleh Allah, kita akan masuk neraka? La haula wala quwwata illa billah. Ngapain kamu bertanya seperti itu? Berarti yang kemarin engkau lakukan apa? Setiap hamba tambah tinggi kejujuran dia bersama Allah, tambah tinggi keikhlasannya, akan tambah kokoh di atas ketaatannya. Yang kedua, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qalbu itu kan di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul alaihi salam mengajarkan kepada kita agar kita banyak berdoa. Dengan doa yang Rasul ajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Doa ini adalah doa yang luar biasa, yang patut setiap manusia, setiap muslim berdoa kepada Allah dengan ikhlas agar dia tetap kokoh di atas agama sampai kematian datang kepadanya. Yang ketiga, yang menjadi sebab mendapatkan sabat di atas agama Allah, sohbatus sholihin, berkawan dengan kawan yang baik. Allah mengatakan wasbir nafsaka. Allah perintahkan kepada kita semua untuk bersabar. Upayakan jiwa kita ini bersabar. Ada upaya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang siang malam berdoa mengajak manusia ke jalan Allah. Yuriduna wajhahu, semata-mata berharap wajah Allah, keridhaan Allah.
Ini adalah orang-orang soleh. Maka ketika kita melihat ada orang-orang soleh di sekitar kita, sabarkan diri kita di antara mereka. Kalau engkau bersabar bersama mereka, engkau akan mendapatkan nasihat. Tapi kalau engkau tidak bersabar bersamanya, apalagi bersombong dengannya, maka tidak akan mendapatkan nasihat. Maka engkau akan jauh dari kebenaran. Kalau kita terus pertahankan diri kita, sabar-sabarkan, dan tidak mudah itu menyabar-nyabarkan diri. Kadang kita mendapatkan kondisi yang berat, sehingga menjauhkan kita dari majelis orang-orang soleh itu. Sehingga pula kita jadi kering hatinya. Maka Allah perintahkan, kalau kita ingin kuat, maka duduklah bersama mereka. Tapi kalau kita tidak bersama mereka, kita sendirian, maka akan jadi lemahlah. Karena seseorang akan menjadi lemah ketika dia sendirian, dan akan menjadi kuat ketika dia bersama saudaranya. Yang keempat, jauhi sebab-sebab futur. Sebab-sebab futur itu kasratul dzunub, banyaknya dosa. Terlalu menyibukkan diri dengan dunia. Ini menjadikan mudahnya kita futur. Terlalu mengumbar pandangan dan ucapan. Fudulun nazar wal kalam. Kita terlalu, pandangan kita ini kita tidak kendalikan. Sehingga terjatuh pada perbuatan-perbuatan dosa. Ucapan-ucapan kita tidak kendalikan. Sehingga terjatuh pada yang tidak diridhai oleh Allah. Ini pun akan menjadikan futur. Yang berikutnya, berkawan dengan orang-orang yang jelek. Kalau kita berkawan dengan orang jelek, maka kita putus. Tidak akan menikmati ibadah kita. Kita akan jauh, dan sudah terbukti banyak orang. Yang terakhir, agar kita terus sabar, adalah ingat-ingat akan kematian dan akhirat. Karena ketika kita mengingat kematian, kita akan mudah untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka yang patut sekarang kita upayakan adalah bagaimana kita berjumpa dengan Allah di akhir hayat kita, setelah kita taat, letih, lelah beribadah kepada Allah. Setelah kita letih, lelah berjuang menyebarkan atau memberikan khidmah kepada agama Allah ini, pertanyaan bagaimana akhir dari perjalanan kita? Apakah kita berjumpa dengan husnul khotimah atau sebaliknya? Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, perbanyaklah untuk kita berdoa meminta husnul khotimah. Ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk beribadah bukan hanya hari ini, tapi batasan dalam ibadah adalah sampai kematian datang.
fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita keikhlasan dan sabar, dan menjadikan kita amalan-amalan kita adalah amalan-amalan kebaikan sampai khatimah kita berjumpa dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan dalam keadaan beramal amalan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.